Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali teman-teman setelah kemarin libur. Semoga hari ini lebih semangat daripada hari sebelumnya, nggih. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, senyum ceria, Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar, Uswinda ingin ini dulu, menyapa teman-teman biar semangat belajarnya. Kalau nanti Uswinda bilang semangat pagi, teman-teman bilang pagi, pagi, pagi. Oke? Semangat pagi, 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 pagi. Sekali lagi, semangat pagi, 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 pagi. Ya, kayak kita harus semangat ya teman-teman. Karena ketika kita semangat mencari ilmu, insya Allah nanti Allah mudahkan. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah dan kita bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, alhamdulillah kita mulai pelajaran hari ini memasuki tema yang kedua. Oke, teman-teman pernah tidak menyampaikan sesuatu kepada teman atau lawan bicara kita, tapi mereka tidak mudeng, tidak bingung dengan maksud yang kita sampaikan. Pernah ya? Jadi agar kalimat yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita bisa dipahami dengan baik, kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalimat efektif ini juga memperhatikan penempatan tanda baca. Ada tanda baca titik, koma, tanda seru. Nah, ini kalimat efektif itu harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Apa sih ciri-ciri kalimat efektif? Kalimat itu disebut kalimat efektif apabila 1. Memiliki unsur pokok minimal atau unsur subjek dan predikat. Jadi kalimat itu minimal itu harus terdiri dari subjek dan predikat, SP. Sedangkan struktur kalimat yang lengkap itu terdiri dari SPOK. Apa itu SPOK? S itu adalah subjek, yaitu sesuatu yang dibicarakan. Bisa berupa benda, manusia, hewan, atau yang lainnya. Kemudian P. P itu adalah predikat. Predikat ini biasanya dikatakan sebagai kata kerja. Kemudian O. O itu adalah objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai perbuatan. Terakhir K. K adalah keterangan. Keterangan ini biasanya menjelaskan di mana, kapan, dan bagaimana. Contoh, ini ada sebuah contoh kalimat yang kurang lengkap strukturnya, unsurnya. Ibu ke pasar. Ibu itu apa teman-teman? Ibu itu adalah subjek. Ke pasar. Ke pasar itu adalah keterangan. Nah, ini kurang lengkap. Kita harus ubah menjadi kalimat yang efektif dengan menambahkan predikat. Predikatnya apa? Pergi. Ibu pergi ke pasar. Seperti itu. Kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan ejaan yang berlaku atau menggunakan kata baku. Seperti itu. Contohnya, ayah pergi ke apotik. Nah, teman-teman coba lihat pada kata ke apotik. Ini ada 2 kesalahan teman-teman. Yang pertama,
penulisan ke itu seharusnya dipisah. Jadi tidak digabung. Oke. Hati-hati nanti dengan penulisan ke dan di. Ke apotik itu harusnya dipisah. Kemudian kesalahan yang kedua adalah apotik. Penulisan apotik itu tidak baku. Yang baku, yang benar itu adalah apotek. Tapi bacanya bisa ini ya. Biasanya apotik gitu. Yang kita ubah menjadi kalimat efektif, ayah pergi ke apotek. Itu. Kemudian ciri yang ketiga, kalimat efektif itu harus ringkas dan hemat. Contoh di sini, para siswa-siswa kelas 6 sedang membaca Al-Quran. Nah, ini tuh membuang-buang kata. Jadi, para dan siswa-siswa itu maknanya sama, maksudnya itu sama, banyak. Jadi, para itu juga sama dengan banyak, siswa-siswa itu juga sama dengan banyak. Jadi, kita pilih salah satu saja. Sehingga bisa kita buat kalimatnya seperti ini. Para siswa kelas 6 sedang membaca Al-Quran. Atau siswa-siswa kelas 6 sedang membaca Al-Quran. Paham ge? Oke, ciri yang keempat, kalimat efektif itu tidak bermakna ganda. Jadi tidak boleh maknanya lebih dari satu. Contoh, guru baru pergi ke kantor. Baru di sini, kata baru ini itu bisa maknanya bisa sedang atau baru, benar-benar baru. Nah, ini kan jadinya membingungkan. Maknanya ada guru sedang pergi ke kantor atau guru yang baru sedang pergi ke kantor. Nah, yang mana ini sebenarnya? Makanya kita buat kalimatnya seperti ini. Guru sedang pergi ke kantor atau guru yang baru itu sedang pergi ke kantor. Kemudian yang kelima, pemilihan kata yang tepat. Jadi dalam membuat kalimat kita harus memilih kata yang tepat, yang sesuai. Contoh, rumah itu sedang dibuat. Nah, kata dibuat ini kurang tepat, kurang pas, kurang cocok. Biasanya dibuat itu kan seperti roti, kemudian misalnya makanan seperti itu ya. Nah, ini harus kita ubah dengan kata dibangun. Jadi kalimatnya rumah itu sedang dibangun. Nah, ciri yang keenam harus konsisten, harus sama. Jika kita menggunakan imbuhan di, berarti semuanya juga harus di. Kalau menggunakan imbuhan me, semuanya juga harus me, seperti itu. Contohnya, sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan baik. Nah, ini kan tidak efektif. Jadi kita ubah menjadi sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan baik. Kemudian yang ke-7 yaitu menghindari kata depan di awal kalimat. Kata depan itu ada kata di dan ke. Contoh, di dapur ibu sedang memasak. Nah, ini kalau didengarkan kurang enak nih teman-teman. Sehingga kita bisa ubah menjadi ibu sedang memasak di dapur. Ciri yang ke-8 adalah tidak bersubjek ganda. Kalau tadi maknanya tidak boleh ganda, kalau sekarang tidak boleh subjeknya lebih dari satu. Contohnya, adik sakit sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Nah, subjeknya itu ada adik, kemudian yang kedua juga ada adik. Nah, kita buang yang kedua. Adik sakit sehingga tidak dapat masuk sekolah. Kemudian ciri yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi atau kata hubung yang tepat. Contoh, ibu yang sedang pergi ke pasar. Nah, konjungsinya itu kata hubungnya adalah yang. Ini kurang tepat ya teman-teman. Tidak efektif. Kita ubah menjadi ibu sedang pergi ke pasar.
Nah, kata hubung ini ada bermacam-macam jenisnya. Ada kata hubung koordinatif atau konjungsi koordinatif dan atau dan sebagainya. Konjungsi subordinatif ketika, sejak dan sebagainya. Konjungsi antar kalimat, oleh karena itu, sebelum itu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir konjungsi korelatif, baik titik-titik maupun. Oke, insyaallah nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang jenis-jenis konjungsi. Terima kasih, jazakumullah khairan kasir. Selamat belajar, semangat mengerjakan tugas. Semoga dimudahkan. Semangat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.